Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kafalisado SESYME dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan daring. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari zaman kezaliahan menuju keislaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema integrasi, interkoneksi, dan islamisasi ilmu pengetahuan. Dengan anggota saya, Jovinda Persilia Marifatul Umairah, NIM 169, dan ketiga teman saya, Aditya Firmansyah, NIM 172, Abi Sini Nurmalaya, NIM 177, dan Yolanda Aulia Fatma, NIM 179. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. 1. Agama sebagai entitas. Di sini, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Kemudian, entitas adalah berupa wujud atau sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak dalam bentuk fisik. Selanjutnya yaitu agama sebagai entitas sosial. Menurut Emil Durkheim, salah satu pemikirannya yaitu tentang teori agama. Menurutnya, agama merupakan sesuatu yang benar-benar bersifat sosial. Kepercayaan dan ritual-ritual keagamaan bagi Durkheim merupakan ungkapan simbolik dari realitas sosial. Realitas sosial itu mendahului realitas agama, yang mampu menjiwai, melatar belakangi, dan melahirkan realitas-realitas keagamaan. Kedua, ilmu sebagai entitas. Ilmu di sini berakar dari bahasa Arab, yakni ilm atau alim yang artinya mengetahui. Ilmu diartikan sebagai sesuatu pandangan atau pengetahuan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya. Ilmu didapatkan dari proses pembelajaran, termasuk dari membaca, memahami, dan menulis. Kemudian entitas adalah berupa wujud atau sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Sedangkan arti dari ilmu sebagai entitas adalah ilmu sebagai sesuatu yang keberadaan dalam membangun suatu tatanan kehidupan, dalam berpikir, sehingga mampu menemukan suatu kebenaran atau kemajuan. Saya Aditya Firmansyah akan melanjutkan yaitu upaya integrasi ilmu dan agama. Ilmu dan agama keduanya adalah integrasi tentang kata yang sangat berkaitan erat dengan islamisasi atau pengislaman, di mana objek pengislamannya adalah manusia. Sedangkan pengislaman pada ilmu pengetahuan menurut Farabi menghendaki adanya hubungan timbal balik antara realitas dan aspek kewahyuan. Dalam hal ini, setiap umat Islam dalam memahami nilai-nilai kewahyuan harus memanfaatkan ilmu pengetahuan. Bila tidak memanfaatkannya, maka umat Islam akan tertinggal dari umat-umat beragama lainnya karena realitasnya. Ilmu pengetahuan yang membuat peradaban umat manusia berkembang dalam membantu ilmu pengetahuan agar tetap bersikap manusiawi dan selalu menyadari persoalan-persoalan konkret yang meski dihadapi. Agama bisa selalu mengingatkan bahwa ilmu bukanlah satu-satunya jalan menuju kebenaran dan makna terdalam dari kehidupan. Selanjutnya, pemikiran Amin Abdullah tentang integritas interkoneksi. Amin Abdullah kontribusi tentang pemikiran integrasi interkoneksi dalam pendidikan gagasan melalui lembaga UIN Sunan Kalijaga.
Amin Abdullah memperkenalkan keilmuannya yang berbeda, disebut dengan pergeseran paradigma berpikir. Pendekatan integrasi interkoneksi yang diagungkan oleh UIN Sunan Kalijaga Mendikes yaitu kurikulum 2013. Amin Abdullah dalam gagasannya menyoroti keilmuan Islam yang dikotinis sementara kurikulum 2013 untuk menjawab tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Untuk membedakan kurikulum 2013, Kemendiknas menggunakan istilah tematik integratif yang menekankan pada sisi materi saja, sedangkan Amin Abdullah menekankan pada muatan keilmuan yang dibekali dengan spiritualitas dan moral keagamaan yang lebih kritis dan terarah dalam format integrate kurikulum, sehingga Amin Abdullah bercita-cita melahirkan Islam ideal di masa depan. UIN Sunan Kalijaga tampil di tengah-tengah keilmu kurikulum dengan konsep kurikulum terpadu atau K13 yaitu integrate interdisciplinary unit kurikulum, board fleet kurikulum dan sebagainya. Ya, selanjutnya, makna Islamisasi ilmu pengetahuan. Apa sih Islamisasi ilmu pengetahuan itu? Islamisasi ilmu pengetahuan adalah perspektif pendidikan Islam dalam menegaskan bahwa ilmu dan agama bukanlah dikotomi tetapi integral. Ilmu didasarkan atas tauhid dan agama bukan saja sebagai landasan etis tetapi menjadi landasan filosofis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang dikehendaki dari Islamisasi ilmu pengetahuan ialah pendidikan yang dibangun atas dasar tauhid, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan ilmu dan pengetahuan di alam semesta ini, bisa menyeimbangkan potensi jasmani dan rohani sehingga melahirkan peserta didik yang memahami tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, yaitu sebagai seorang pemimpin di muka bumi ini yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah tertera, yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu sebagai pemimpin di muka bumi ini. Sedangkan pendidikan yang ditolak adalah pendidikan yang sekularisme, yang mencabut akar-akar keyakinan kepada Allah, menghasilkan peserta didik yang hanya mengagungkan akal dan tidak percaya kepada wahyu, yaitu kepada wahyu Allah, yaitu Al-Qur'an. Ya, selanjutnya pemikiran Syekh Muhammad An-Naqaib Al-Atos tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Syekh Muhammad An-Naqaib Al-Atos dikenal sebagai seorang pendidik sekaligus intelektual muslim, ahli dalam bidang filsafat dan tasawuf. Mengutip pernyataan Arkom Puswanjoyo, Al-Atos adalah tokoh Islamisasi ilmu yang pertama kali memperkenalkan pentingnya Islamisasi ilmu pada World Conference on Islamic Education konferensi internasional tentang pendidikan Islam pada tahun 1977 di Mekah dan 1980 di Pakistan. Kemudian gagasan tersebut dikembangkan dan dipopulerkan oleh Ismail Rajik Al-Faruqi. Pandangan gagasan Al-Atos dengan dunia Islam yang diselimuti oleh pemikiran sekularisme yang berusaha memisahkan hubungan agama dan dunia. Keduanya tidak terpisah. Akar sekularisme telah mencabut akar-akar keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pentingnya pembersihan westernisasi yang telah menyusup ke pendidikan Islam dan diganti dengan otoritas wahyu dan intuisi atau tasawuf.
Dunia modern tidak mengabaikan kebenaran wahyu dan intuisi dan berpegang kuat kebenaran akal dan empiris, serta meninggalkan kaidah-kaidah agama atau moral. Al-Athos menyebutkan ketiadaan adab bermaksud ketiadaan adab di sini yakni ketiadaan pengenalan ilmu yang dikaitkan dengan pemahaman tentang wahyu yaitu Al-Quran. Yang ketujuh ada pemikiran Ismail Rajik Al-Faruqi. Ismail Rajik Al-Faruqi lahir di daerah Java, Palestina pada tahun 1921. Ia terkenal sebagai ilmuwan muslim, pendidik, dan pejuang Palestina yang gigih memperjuangkan negerinya untuk merdeka. Pemikiran Islamisasi ilmu yang dikembangkan oleh Al-Faruqi diilhami oleh pemikiran Naqib Al-Attas. Salah satu karya terbesarnya ialah Islamization of Knowledge and General Principles and Blockchain, atau Islamisasi ilmu pengetahuan di dunia Islam pada tahun 1980. Gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan disebabkan terdapatnya dualisme sistem pendidikan Islam. Yang satu bercorak pendidikan agama dan yang satu bercorak pendidikan umum. Menurutnya, keduanya harus disatukan ke dalam paradigma Islam berdasar tauhid, tidak memisahkan antara dalil nakal dan akal. Kedua dalil ini saling terkait tak terpisah. Kebenaran nakal bersifat mutlak dan kebenaran akal adalah bersifat nisbi atau relatif, serta pandangan filsafat Islam tentang manusia. Kemudian, yang kedelapan ada pemikiran Ziauddin Sardar tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut Sardar, mengislamkan ilmu dengan menanamkan spirit Islam pada disiplin-disiplin yang dikonstruksi oleh persepsi, konsep, ideologi, bahasa, dan paradigma masyarakat lain barat. Justru bisa menjadi westernisasi Islam, bukan islamisasi ilmu. Dalam perspektif Sardar, konsep holistic science Islam dapat diwujudkan melalui 3 aspek. Yang pertama ada merumuskan epistemologi Islam kontemporer, dan yang kedua ada merumuskan metodologi Islam, dan yang ketiga menetapkan parameter sains Islam. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.